Today we will learn about reported speech ya. Jadi apa sih reported speech itu? To make you more understand about this material, let's see the PowerPoint ya. I will show you the PowerPoint. Reported speech itu bisa juga disebut dengan indirect speech ya. Indirect speech itu apa sih? Kalimat tidak langsung ya. Maksudnya kalimat tidak langsung itu apa sih? Jadi kalimat itu diceritakan lagi atau dibicarakan lagi oleh orang ketiga. Misalkan nih, Rio dan Fadli sedang mengobrol. Lalu Fadli bilang, kata Khalisa kemarin dia pergi ke Bali. Nah, berarti kan Fadli itu menyatakan apa yang Khalisa bilang ke Fadli. Pasti waktu itu Khalisa bilang, Fadli, saya kan pergi ke Bali kemarin. Nah, itu Fadli ceritakan lagi ke Rio atau ke ke yang lain. Nah, itu yang dinamakan kalimat tidak langsung ya. Let's see the PowerPoint ya. Bentar. Report. Iya, kayak gibah atau kayak gosip ya. Kalau reported speech itu atau kalimat tidak langsung diomongkan oleh atau dibicarakan oleh orang ketiga ya. Kemudian, nah ini yang paling sulit ya. Kenapa kalimat tidak langsung ini adalah materi yang sulit? Karena di sini tuh banyak tensisnya ya. Banyak perubahan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsungnya. Nah, ini aturan perubahannya seperti ini. Nah, kita lihat direct speech ini adalah kalimat langsung ya. Jadi kalimat yang dibicarakan atau diomongkan oleh orang itu sendiri. Namun untuk indirect atau reported speech ini adalah kalimat atau omongannya yang dibicarakan oleh orang yang ketiga ya. Jadi bukan orang itu sendiri. Misalkan nih kalimat langsungnya ya, pernyataan langsungnya itu oleh menggunakan simple present tense ya. Nah, kita berubah dalam kalimat tidak langsungnya menjadi simple past tense. Kemudian tadinya present continuous tense menjadi past continuous tense. Nah, sedangkan kalian rumusnya juga masih lupa lagi. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang membuat sulit ya. Kemudian present perfect tense menjadi past perfect tense, present perfect continuous tense menjadi past perfect continuous tense, kemudian simple past tense menjadi past perfect tense ya. Kemudian yang tidak berubah ini nih ya, dari past continuous tense sampai ke past perfect continuous tense itu tidak berubah ya. Kemudian simple future tense menjadi past future tense, kemudian future continuous tense menjadi past future continuous tense, dan future perfect tense menjadi past future tense. Jadi semuanya berubah ya ke dalam past ya. Jadi menceritakan masa lalu ya, tapi bentuknya beda nih rumus-rumusnya. Nah, makanya untuk materi ini tuh tidak bisa selesai dalam satu pembahasan saja. Jadi kita memerlukan banyak pertemuan ya untuk membahas materi ini ya. Karena kalau misalkan langsung semuanya kita pelajari ini, nanti kalian bingung. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan sebagian besar saja ya mengenai direct and indirect speech itu. Nah, peraturan pertama kan ini ya. Peraturan yang kedua ini ya. Bagaimana kita mengubah ya kalimat langsung menjadi kalimat langsung bila kalimatnya itu ada to be. To be itu apa saja sih? Nih, to be itu am, is, are ya, was, were, terus modal auxiliary. Modal auxiliary itu kayak will, must ya, may, shall, may, can. Nah, itu tuh namanya modal auxiliary. Nah, itu tuh berubah ya dalam kalimat tidak langsungnya. Nah, ini am is menjadi was, kemudian are menjadi were, was atau were itu menjadi had been, have been itu menjadi had been menjadi had been ya, will menjadi would, must atau have to menjadi had to, may menjadi could atau might ya, shall menjadi should, may menjadi might, can menjadi could. Nah, ini juga termasuk sulit ya untuk menghafal to be dan modalnya berubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsungnya. Next. Nah, yang berubah apa lagi sih? Yang berubah
nya itu adalah adverbial of time atau keterangan waktu. Keterangan waktunya juga berubah. Yang tadinya kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsungnya berubah ya. Misalkan contohnya yesterday berubah menjadi the day before ya. Days ago berubah menjadi bla 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 days before. Kemudian now berubah menjadi then atau at the time ya. Tonight menjadi that night, today menjadi that day, tomorrow menjadi the day after ya. Next week menjadi a week after. Kemudian here menjadi there, this menjadi that, this menjadi those. Nah, ini adalah perubahan pada keterangan waktunya ya, atau adverbial of time-nya berubah. Nah, ini juga harus dicatat dan dipahami oleh kalian ya, dan dihafalkan ya. Next, nah kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh latihannya. Nah, bila kalimat langsungnya itu berupa statement itu apa sih? Pernyataan ya. Nah, biasanya kalimat statement atau pernyataan itu ada kata tell atau told-nya, kemudian ada say atau said-nya. Itu namanya kalimat pernyataan ya. Atau bisa juga menggunakan kata kerja lain, misalkan admit, suggest, atau advise. Nah, untuk mengubah ke dalam reported speech atau ke dalam kalimat tidak langsungnya, bisa menggunakan kata penghubung that ya. Jadi kalau ada kata tell, told, say, said, atau kata kerja yang admit, suggest, advise, dan lain-lain, bisa menggunakan kata penghubung that ya. That itu artinya bahwa. Oke. Contohnya seperti ini. The weather is really nice today. Nah, berarti ini kan pernyataan Jihan. Jihan bicara bahwa udaranya itu sangat baik hari ini ya, sangat ya bagus hari ini. Nah, menjadi kalimat tidak langsungnya bagaimana? Nah, ini kan yang dibicarakan Jihan ya. Berarti misalkan Rio akan membicarakan apa yang dibicarakan oleh Jihan. Ya, jadi gini kalimatnya. Jihan said, berarti Jihan mengatakan bahwa Jihan said that the weather was really nice that day. Nah, apa yang berubah? Nah, tadinya ini say, kita ubah menjadi said ya, karena ininya kan present itu berubah menjadi past tense ya. Tadinya say jadi said. Kemudian kita tambahkan kata penghubung. Apa kata penghubungnya? That ya. Kemudian tulis lagi the weather. Nah, is-nya itu to be is berubah menjadi was ya. Kan is-nya menjadi past tense ya, menjadi was. Kemudian really nice-nya tetap ya. Nah, today berubah. Today tadi berubah menjadi apa? That day. Nah, ini perubahan dalam adverbial time-nya ya. Jadi that day, bukan today lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung berupa statement atau pernyataan. Itu aturan pertama. Aturan keduanya, bagaimana kalau kalimat langsungnya berupa imperatif? Imperatif itu apa sih? Kalimat perintah ya, kalimat perintah atau ajakan. Nah, bisa berupa perintah, bisa berupa ajakan. Nah, kalau misalkan kalimat langsungnya itu berupa perintah atau ajakan, misalkan jangan tidur di situ atau jangan makan sembarangan. Nah, itu berarti kan perintah ya. Nah, untuk menghubungkan kalimat dalam kalimat tidak langsungnya, kita bisa pakai kata to atau pakai not to. Ya, jadi bisa pakai to atau not to untuk menghubungkan kalimatnya. Misalkan ini, don't go home late. Berarti kan ini kata perintah ya. Don't go home late. Nah, berarti kita ubah menjadi kalimat tidak langsungnya. He warned me not to go home late. Berarti ini misalkan yang memperingatinya itu laki-laki ya. Jadi kita ubah. Nah, ini nama laki-lakinya kita ganti ya, he. Kemudian warn itu adalah memperingati ya. He warned me not to go home late. Nah, ini not to itu merupakan kata penghubung ya. Nah, untuk go home late-nya untuk kalimat imperatif itu tidak berubah. Ya, jadi untuk imperative sentence kata kerjanya itu tidak berubah, tetap ya, kata kerja pertama gitu ya. Oke, ini adalah contoh ya kalimat tidak langsung dan kalimat langsungnya yang berupa imperatif. Next, bagaimana kalau kalimat langsungnya berupa yes no question? Yes no question itu apa sih? Itu tuh merupakan pertanyaan yang jawabannya cukup hanya yes atau no saja.
Nah, biasanya diawali pada kata do ya, did atau does. Nah, itu yang jawabannya hanya yes or no. Nah, itu aja ya. Nah, dalam bentuk ini kita bisa menggunakan if atau whether ya untuk menghubungkan kalimat ya. Jadi kalau untuk yes no question kita bisa menggunakan if atau whether untuk menghubungkan kalimat di kalimat tidak langsungnya. Contohnya, did you enjoy your holiday? Apakah kamu menikmati liburanmu? Ini kan kalimat tanya yang hanya jawabannya yes atau tidak saja ya, yes atau no saja. Kemudian kita ubah menjadi kalimat tidak langsungnya menjadi he wanted to know, dia ingin tahu apakah saya menikmati liburan saya. Nah, ini nanti kita analisis, ini merupakan tensesnya termasuk apa, termasuk kan past tense ya. Nah, past tense itu berubah menjadi apa. Nah, kita tambahkan ini penghubungnya tuh menggunakan if ya, if. Nah, you-nya itu kan apa sih namanya tuh berubah ya. Ini tuh subjeknya berubah, tadinya you menjadi I ya, karena ini kan pertanyaan dari orang lain ya, makanya di sininya kita ubah menjadi I. Oke, itu adalah aturan bagaimana kita mengubah kalimat apa sih langsung menjadi kalimat tidak langsung berupa yes no question. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir ya, aturan yang terakhir. Di sini bagaimana mengubah kalimat langsung berupa kalimat tanya ya. Kalimat tanya atau information question itu adalah kalimat tanya yang jawabannya itu butuh penjelasan, yaitu kalimat tanya yang diawali dengan 8W 1H ya, yaitu what, who, where, when, why, which, whose, whom, how. Nah, itu tuh kata tanya yang apa sih jawabannya itu memerlukan banyak jawabannya ya, dan memerlukan banyak alasan. Nah, itu. Nah, untuk menghubungkan kalimat ini yang perlu dilakukan adalah memindahkan be atau auxiliary ya, atau modals ke belakang subjek. Be itu apa? To be ya, is, am, are, was, were. Nah, modals itu apa tadi kan? Apa? Can, would, will. Nah, itu. Jadi diletakkannya di belakang subjek. Nih, contohnya ini, what's her opinion ya. Jadi what's her opinion? Apa sih pendapat dia? Nah, terus berarti ini yang menanyakan what her opinion itu laki-laki ya, karena di sininya ada he. He asked me, dia bertanya padaku what her opinion was. Nah, was-nya itu di belakang apa subjeknya. Subjeknya itu apa nih? Her opinion. Her opinion ini dinamakan subjek, disebut dengan subjek ya kalau dalam kalimat ini, dalam konteks ini. Nah, ini adalah contoh ya kalimat apa sih langsung dan kalimat tidak langsung berupa information question. Oke? Do you confuse? Do you understand? Or do you headache? Apakah kamu bingung? Apakah kamu mengerti atau kamu pusing? Oke, makanya tadi dibilang kan bahwa materi ini sangat berat ya, sangat sulit, maka tidak bisa kita langsung pelajari hari ini juga, apalagi waktunya mepet ya. Jadi kita bicarakan garis besarnya dulu. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas misalkan untuk tenses apa, misalkan simple present tense, simple present continuous tense, dan present perfect tense dulu kita akan bahas ya, sama latihan-latihan soalnya. Terus pertemuan berikutnya tenses yang lain. Nah, itu ya. Jadi untuk hari ini hanya dijelaskan sebagian besar aja peraturan dalam direct and indirect speech ini. Oke?